Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Uding. Saya semester 2 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan dari dosen pengampu Bapak Nur Salam MPD, yaitu saya mengambil tentang dasar-dasar filsafat pendidikan di Indonesia, yaitu A. Landasan utama filsafat pendidikan secara leksikal. Landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Jadi, landasan merupakan tempat bertentu titik tolak atau dasar terpijak. Titik tolak atau dasar terpijak ini dapat bersifat konseptual maupun material. Adapun pengertian filsafat, filsafat ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang suatu sampai ke akar-akarnya. Di sini adapun 3 landasan utama filsafat pendidikan, yaitu antologi, epistemologi, dan esikologi. Yang ke-1 adalah landasan antologi pendidikan. Landasan ini membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seperti seberapa jauh kita ingin tahu. Yang kedua, landasan epistemologi pendidikan. Landasan ini membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu. Selain itu, landasan ini juga mempelajari tentang pengetahuan. Sedangkan yang ketiga adalah landasan aksiologi pendidikan. Landasan ini membahas nilai kegunaan pengetahuan. Adapun dasar-dasar filsafat pendidikan di Indonesia dirujuk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa istilah pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian. Ideologi dari Indonesia itu sendiri adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai dasar filsafat pendidikan, Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya asas atau dasar. Sehingga secara sederhana, Pancasila berarti 5 dasar yang kemudian diterapkan menjadi 5 dasar negara. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan, antara lain A. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya sebagai pemimpin juga sumber semangat masyarakat bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai. B. Ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu merupakan bentuk peran dalam mewujudkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lain, baik itu mental, tingkah laku, amal, dan perbuatan. C. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Indonesia merupakan kristalitas pengalaman hidup dan sejarah bangsa Indonesia untuk membentuk sikap, watak, dan perilaku bangsa Indonesia ke depannya. D. Ada Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia mengatur tentang kehidupan bangsa Indonesia dalam pemerintah dan dalam ketatanegaraan. Ada juga E. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Artinya, semua hukum di Indonesia harus mengacu terhadap Pancasila dan tidak boleh saling bertabrakan. F. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri.